Sedikit keberhasilan. Kerja keras Ipana semenjak menggantikan Irfan berbuah manis. Semua bisnis yang ia kembangkan cukup memberi dampak yang begitu signifikan dalam kemajuan usahanya. Harga saham yang meningkat dengan pesat, bahkan perusahaan Angkasa Pura kini sudah mulai beroperasi kembali dengan mengandalkan karyawan kepercayaan dari Dirgantara Group sendiri. Dalam beberapa bulan ini, nama Ivana naik dari peringkat terbawah menjadi peringkat 50 dunia, di mana sebentar lagi ia bisa menyusul Fajri yang sudah berada di angka 10 dalam bidang bisnis. Mata Ivana berkaca-kaca ketika melihat namanya bersinar dengan terang, dan yang pasti ia semakin menjadi bahan perbincangan hampir di seluruh dunia. Cie yang sudah naik peringkat, ucap Fajri mengelus kepala Ivana sambil tersenyum bangga. Mereka tengah berada di ruang komputer untuk melihat ranking Ivana. Dede hanya meneruskan perusahaan dan perjuangan ayah, Bang, ucap Ivana memeluk Fajri dari samping. Bukan sayang, ucap Irfan yang datang dengan senyuman manis penuh kebanggaan. Semua pencapaian Dirgantara Group hingga hari ini adalah hasil kerja keras Dede, kerja keras kita. Sambungnya membuat air mata Ivana menetes. Hiks, kalau bukan karena ayah dan abang, Dede nggak akan bisa sampai di sini, ucap Ivana sesegukan. Udah jangan nangis sayang. Hari ini dunia mengakui kehebatanmu. Jangan pernah takut kepada siapapun, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun mereka. Yang jelas Dede harus tetap menjadi diri sendiri dan memberikan hasil terbaik untuk kita semua, ucap Fajri menatap Ivana dengan serius. Iya bang, benar, Dede sayang abang, ucap Ivana tercekat. Abang lebih sayang kamu, ucap Fajri kembali memeluk Ivana. Ayah jadi lega melihat abang dan Dede yang selalu akrab dan saling menyayangi seperti ini. Ayah merasa tidak membutuhkan apapun lagi selain melihat kalian hidup dengan baik, ucap Irfan memeluk kedua anaknya. Tring, ponsel Ivana berdering. Ia tidak menghiraukan benda pipi itu karena masih merasakan kehangatan dan kenyamanan dari dua orang lelakinya. Ponsel Dede tadi berbunyi sayang, ucap Irfan merenggangkan pelukannya. Ivana segera melihat ponselnya. Ia begitu terkejut membaca pesan dari Pandu sang asisten. Prompa Pandu. Selamat pagi Nona, maaf mengganggu waktu cuti Anda. Saya hanya ingin menyampaikan kabar baik. Pihak panitia yang mengadakan perhargaan pebisnis muda Asia Tenggara mengirimkan surat bahwasanya Anda dan Tuan Fajri masuk ke dalam beberapa nominasi penghargaan untuk tahun ini. Saya ucapkan selamat kepada Anda dan Tuan Fajri, tulis Pandu. Ivana melotot dan memukul sang abang sambil memperlihatkan pesan itu. Fajri dan Irfan tersenyum melihat ekspresi Ivana yang masih sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Cie, kita bisa bersaing nih untuk mendapatkan penghargaan tertinggi itu. Ya, walaupun dengan adik sendiri, abang gak mau mengalah untuk hal yang satu ini, ucap Fajri terkekeh. Kita lihat saja nanti. Dede yakin pasti Dede akan membawa salah satu penghargaan itu pulang, ucap Ivana tersenyum semirik. Secara sehat, ucap Fajri mengulurkan tangannya. Deal, ucap Ivana membalas jabatan tangan Fajri. Irfan hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anaknya. Padahal seharusnya mereka bekerja di perusahaan masing-masing. Namun adik kakak itu kompak untuk mengambil cuti dengan berbagai alasan. Mereka melihat bagaimana perkembangan saham perusahaan dan apa yang tengah terjadi saat ini. Dengan serius menangani semua hal menyangkut Dirgantara Group, mulai dari harga saham, hacker yang mencoba untuk memblokade sistem keamanan ataupun pengkhianat-pengkhianat yang bersarang di perusahaan mereka. Ayah, Angkasa Pura ini mau kita jadikan seperti apa? Tanya Ivana melihat beberapa berkas dan laporan usaha dari Angkasa Pura. Apa saja usaha mereka sayang? Tanya Irfan. Ada beberapa produk makanan instan, minuman beralkohol, soda properti sama rokok, ucap Ivana sebentar matanya membola melihat usaha yang sangat berisiko untuk dikembangkan. Ayah kan kaget melihat ini, pekiknya. Irfan dan Fajri segera melihat komputer milik Ivana. Mata mereka membola jika Angkasa Pura memiliki pabrik pengelolaan ganja dan senapan api ilegal. Pabrik ganja? Astaga, pantas saja mereka bisa naik dengan begitu pesat, ucap Fajri tidak percaya. Kita tidak melaporkan hal ini kemarin kan bang? Tanya Ivana. Tidak sayang, kemarin tidak ada yang mengendus barang haram ini. Hanya senjata api saja, ucap Fajri. Kita harus memberhentikan proses produksinya. Laporkan hal ini dengan cepat agar kita tidak terkena imbas dari pekerjaan mereka,
ucap Irfan tegas. Baik ayah, ucap Fajri dan Ipana sigap. Mereka mengerahkan beberapa orang untuk melihat dan mengumpulkan bukti untuk melaporkan Azmi kembali agar mereka tidak menjadi tersangka dan mendapatkan masalah baru. Hai sayang, sapa Karenja yang melihat Ipana turun dari mobil. Hai baby, ucap Ipana tersenyum. Karenja begitu sibuk hari ini sehingga Ipana memilih untuk mengunjungi pria tampan itu ke restoran setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apa kamu masih sibuk, Bi? Ucap Ipana memeluk Karenja dengan manja. Iya sayang, aku sedang mengadakan latihan untuk para koki yang akan bekerja di cabang restoku yang baru. Ucap Karenja mengelus kepala Ipana dengan lembut. Kamu mau buka cabang, Bi? Kok nggak cerita? Tanya Ipana mengernyit. Kita masuk dulu yuk, nanti aku ceritakan semuanya. Ucap Karenja tersenyum. Iya, aku juga mau cerita sama kamu. Ucap Ipana tersenyum. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan dan masuk ke dalam ruangan Karenja. Bukannya kamu lagi mengadakan training, Bi? Apa aku tidak mengganggumu? Tanya Ivana. Tidak sayang, ada asisten koki yang mengawasi mereka. Lagian hari ini tidak ada pengunjung sayang. Ucap Karenja mengecup kening Ivana dengan lembut. Ceklek. Karenja membuka pintu ruangannya. Silakan masuk Tuan Putri. Ucap Karenja tersenyum. Terima kasih pangeran. Ucap Ivana terkekeh. Mereka duduk di atas sofa yang ada di dalam ruangan itu. Ipana menatap Karenja karena begitu penasaran dengan rencana kekasihnya ini. Hei, sabar sayang. Ucap Karenja terkekeh melihat Ipana yang sangat tidak sabar. Ia berdiri dan mengambil beberapa berkas yang bisa diperlihatkan kepada Ipana. Gadis itu mengernyit ketika menerima semua tumpukan kertas itu. Maaf sayang, aku gak pernah menceritakan hal ini sebelumnya. Aku ingin membuat kejutan untukmu. Ya, walaupun hanya hal yang kecil, ucap Karenja tersenyum. 68 cabang resto yang akan dibuka serentak se-Indonesia? Tanya Ipana tercengang. Iya sayang, dan setelah itu jika kamu ingin mengenalkanku pada dunia aku sudah siap, ucap Karenja tersenyum. Begitu keras perjuangannya untuk merasa pantas berada di sampingku, batin Ipana berkaca-kaca. Baby, ucap Ipana lirih. Beberapa di antaranya sudah milik kamu sayang, untuk ibu dan Almira juga, ucap Karenja mengelus kepala Ipana. Tanpa berkata apapun Ipana memeluk Karenja dengan erat. Terima kasih karena kamu berjuang begitu keras, ucap Ipana tercekat. Jangan berterima kasih sayang, aku melakukannya karena aku ingin, ucap Karenja tersenyum dan membalas pelukan Ipana. Jangan menangis sayang, ucapnya lirih ketika merasakan kemejanya sedikit basah. Aku gak tahu jika kamu berjuang hingga seperti ini. Terima kasih baby, aku mencintaimu, ucap Ipana tercekat menatap wajah tampan calon suaminya. Aku juga mencintaimu sayang, ucap Karenja menatap Ipana dengan lembut sambil mengusap air mata itu. Bruce, jangan tatap aku seperti itu, ucap Ipana lirih dan menunduk. Wajahnya merona ketika mata indah Karenja menatap dengan begitu dalam. Kenapa kamu selalu merona sayang? Bagaimana besok setelah menikah? Setiap bangun tidur dan sebelum tidur, aku akan selalu menatapmu dengan penuh cinta, ucap Karenja terkekeh. Itu beda lagi. Aku masih tidak menyangka jika kamu bisa membuka cabang sebanyak itu secara serentak. Apa pelatihan ini untuk semua koki yang bekerja dengan kamu, Bi? Tanya Ipana bersandar di bahu Karenja. Iya sayang, aku sudah menyeleksi begitu banyak koki yang memang bisa untuk diterima. Ya, sambil menghalau rasa sepi waktu kamu keliling dunia kemarin, ucap Karenja tersenyum. Ipana juga menceritakan apa yang ia dapatkan hari ini, termasuk ladang ganja yang tengah diperiksa oleh pihak berwajib setelah Fajri membuat laporan. Untung kamu bisa mengetahuinya dengan cepat sayang, ucap Karenja terlihat cemas. Iya Bi, beruntung aku mengambil cuti hari ini dan memeriksa semuanya, ucap Ipana bernapas lega. Baby, panggil Ipana. Iya sayang, kamu butuh sesuatu atau kamu mau sesuatu? Tanya Karenja tersenyum. Iya Bi, apa kamu mau pergi untuk menemaniku ketika acara itu? Tanya Ivana. Boleh sayang, aku akan bangga bisa mendampingimu nanti, ucap Karenja tersenyum. Iya, aku lupa jika kamu sudah mengalahkan semua laki-laki di dunia ini, ucap Ivana terkekeh. Mereka kembali mengobrol untuk membahas konsep pernikahan yang akan dilaksanakan secara besar-besaran nantinya.